Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama, Maya Septa syok berat, badannya naik saat pandemi. Presenter Maya Septa masih terlihat cantik dan juga ramping meski sudah memiliki 3 orang anak. Dalam pernikahannya bersama dengan Krisna Wardana Sidrata. Meski begitu, Maya Septa sempat merasakan ketidakpercayaan diri dengan tubuhnya saat berat badannya bertambah di kala pandemi. Maya merasakan tubuhnya berbeda ketika berat badannya bertambah. Selain itu, ia mulai risih karena pakaiannya sudah tidak muat lagi. Karena merasa risih, wanita berusia 35 tahun itu pun langsung berolahraga angkat beban dan berhasil menuruni berat badannya yang bertambah. Demi menjaga bentuk tubuh idealnya, Maya pun menjadi rutin olahraga minimal 1 hari sekali meski harus melawan rasa malasnya. Bagi Maya, sulit untuk melawan rasa malas demi melakukan olahraga dan juga menjaga bentuk tubuh idealnya. Sebab Maya Septa merasa dirinya suka memakan apapun, sehingga olahraga ini menjadi kunci untuk menjaga bentuk tubuh idealnya saat ini. Berikut wawancara dengan Maya Septa. Tapi lebih kurus daripada kemarin gara-gara angkat beban, jadi mungkin lemaknya berubah jadi otot gitu, walaupun lebih berat tapi lebih kecil. Sempat stres nggak sih Kak pas naik berat badan yang gitu? Shock. Shock soalnya bajunya pada nggak muat, terus kaca kok beda gitu, terus ya udah cepet-cepetan olahraga aja. Ada pola makan juga sih yang diatur atau Sebenarnya sih apa ya, kayak semua orang tahu deh cara pola makan yang baik gitu, tapi emang ngerjainnya nggak segampang taunya gitu. Jadi kayak harus kalorinya yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi kadang tuh kita makan banyak tapi nggak aktif bergerak gitu loh. Nah jadi harus ada olahraganya juga, terus yang masuk harus lebih sedikit kalorinya. Kalau aku makannya banyak, tapi aku pilih kayak lebih banyak protein, lebih banyak sayur, tapi aku makan banyak banget. Jadi nggak makan nasinya itu sedikit, bukan karena takut gemuk, justru karena aku mau makan banyak sayur dan banyak lauk-lauk yang lain. Kalau makannya nasinya banyak, keburu kenyang. Jadi makan nasinya dikit aja, yang lainnya sebanyak-banyaknya gitu. konsumsi vitamin juga? Vitamin, kalau inget aja, nggak terlalu rajin sih. Susah nggak sih kayak jaga konsisten? Maksudnya konsisten terus tuh kayak gitu. Sementara Susah kan kemauan ada yang makan ini itu. Susah lah, kalau soal makanan sih aku nggak terlalu repot karena apa aja aku makan kan, jadi cuma ya kurangin yang gulanya gitu. Tapi kan makan sampai kenyang. Yang susah itu kalau yang orang diet makan sampai kelaparan gitu loh, susah banget. Tapi kalau lagi beratnya badan naik, suami suka komen nggak apa dia? Ya, enggak, dia mah santai habis. Bang Maya, sebentar lagi mau berulang tahun nih. Iya. Mungkin udah ada persiapan belum sih, mungkin sama anak-anak atau sama siapa nanti merayakannya? Enggak sih, lupa malahan. Belum sempat mikirin mau gimana. Ya lihat ntar aja, paling biasa lah, paling makan-makan gitu-gitu aja. Sebelum-sebelumnya biasanya sama anak-anak atau seperti apa? Sebelum-sebelumnya biasanya. Sebelumnya ya paling pergi makan aja, dibeliin apa di rumah bikin dekor sederhana gitu. Setiap pertama manusia biasanya memaknainya seperti apa sih Kak? Oh ya nambah lebih banyak taunya, lebih banyak dewasa ngejalanin kehidupan, lebih bijaksana menghadapi hal-hal, lebih kencang filternya, mana yang perlu dipikirin, mana yang nggak perlu dipikirin, mana yang perlu masuk ke hati, mana yang nggak usah dari kuping mental aja gitu. Terus healing paling seru tuh kemana sih Kak? Sama anak-anak atau seperti apa? Healing paling seru, aku sebenarnya healing itu lebih ke sendirian sih. Jadi kayak aku cari healingnya yang kecil-kecil aja yang gampang untuk dikerjain. Misalnya apa ya, diem di satu ruangan sendirian dengerin lagu gitu yang nggak ada suara anak-anak nangis atau apa gitu. Karena sepanjang hari pasti kan anak ada suaranya kan, jerit-jerit, lari-lari, teriak, nangis gitu. Jadi aku perlu ada jeda gitu, kayak sebentar aja yang nggak ada suara lagu. Di rumah tuh biasanya udah ada anak-anak nih. Mau berhasil nggak sih healingnya? Pasti anak-anak kan pasti nyariin maminya nih.
Nah iya, kalau itu sih aku sesuaikan sama keadaan aja. Kalau lagi bisa pergi, kalau lagi ada kerjaan kayak gini juga buat aku me time. Menyenangkan sekali. Kalau misalkan lagi nggak bisa, cuma bisa 5 menit turun ke dapur, ya udah 5 menit di dapur dengerin lagu gitu. Yang penting ada jedanya supaya lebih waras aja. Pas dapat manusia harus ada hal baru nggak sih dari Kamaya gitu, entah itu dalam hidup atau karir? Apa? Sejak pertambahan usia harus ada hal baru nggak sih untuk buat Kamaya? Juga ya, aku nggak ambisius gitu sih orangnya, tapi lebih ke ya udah dinikmatin aja. Kayak setiap tahun pasti fasenya beda-beda. Ada waktunya fasenya kerja keras banget, ada yang disuruh pandemi, disuruh diem di rumah gitu. Jadi ada fasenya masing-masing. Kalau sekarang ya aku ngalir aja. Kalau ada kerjaan aku kerjain, kalau lagi nggak ada ya aku di rumah. Apa yang bisa aku beresin gitu. Tapi sempat kagum pasti kan untuk kayak hidup maksudnya kan kehidupannya baru nih. Dulu mungkin sering kerja, maksudnya aktif nih TV, terus sekarang harus di rumah aja nemenin anak. Sempat kagum gak sih? Kaget lah, tapi ya mau nggak mau aja sih, lebih kayak beradaptasi sama kenyataan hidup. Semakin kita realistis menghadapi hidup tuh lebih lebih tenang hatinya gitu, lebih damai jalaninnya. Tapi sempat ngerasa kepikiran nggak sih kayak misalkan lain yang aktif kerja banget nih, maksudnya nggak ada program, terus sekarang dulu rame nih, maksudnya banyak poin acara, terus sekarang udah mulai berkurang, atau ngerasa wah kayak gue udah nggak laku lagi nih di karir gue, siapa gitu kan ya. Apa ya, aku lebih ngejalanin sesuai fasenya aja sih. Aku orangnya disyukurin aja apa aja. Lagi ada kerjaan, aku syukurin, aku kerjain. Lagi nggak ada, ya aku syukurin, aku di rumah, aku urusin anak-anak. Lagi ada waktu olahraga, aku syukurin aku bisa olahraga, bisa bentuk badan lebih baik gitu-gitu, bisa lebih sehat. Apa aja yang ada di depan aja, dimaksimalin gitu. Kamaya, kalau sudah mana ada berita katanya kan Kamaya terus nih sampai katanya pengen punya anak gitu, pengen hindar dari anak gitu, nggak sih ceritanya? Gimana? Pengen terus jadi pengen menghindar dari anak karena dari stres itu sih. Enggak lah, enggak sampai begitu banget. Lebih ke gini sih, kalau jadi ibu itu pasti memang tidak gampang. Memang pasti ada capeknya, ada pusingnya, ada stresnya, udah pasti gak mungkin enggak. Setiap hari pasti ada kayak gitu. Jadi memang perlu ada jeda supaya ambil break. Yang kayak tadi aku bilang, breaknya mungkin bukannya pergi ke Eropa 2 minggu, nggak bisa. Mungkin breaknya biar cuma 5 menit deh, turun ke dapur, dengerin lagu, lebih habis itu balik lebih happy, moodnya lebih baik, lebih sabar, lebih apa gitu. Tapi bukan stres mau hindarin anak yang enggak lah, gila, terus anak gue sama siapa kalau bukan sama gue. Berarti memang tetap ya bersama anak-anak juga penting juga ya Kak ya. Dan bagus. Oke. Terima kasih Kamaya ya. Kamaya terima kasih banyak. Tetap boleh ini enggak? Berita selanjutnya, datang melayat Afgan peluk Dewi Lestari. Penyanyi Afgan Syah Reza datang melayat dan hadir dalam upacara tutup peti mendiang Reza Gunawan di rumah duka Granda Heaven, Pluit, Jakarta Utara pada Kamis 8 September 2022. Sesampainya di rumah duka, Afgan langsung memeluk Dewi Lestari yang merupakan istri mendiang Reza Gunawan. Afgan menyampaikan bela sungkawanya atas meninggalnya Reza Gunawan. Menurut Afgan, Reza adalah sosok luar biasa yang menginspirasi banyak orang dan beberapa musisi lainnya. Lebih lanjut, Afgan mengenang momen terakhir dirinya bertemu dengan Reza Gunawan. Afgan juga terkejut mengetahui Reza Gunawan sempat terkena stroke sebelum ia tutup usia. Afgan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan mendiang ditempatkan di sisi terbaik Tuhan. Diketahui, Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa 6 September 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah berjuang melawan stroke selama 1 bulan belakangan. Kemudian mendiang Reza Gunawan disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara hingga saat ini. Hari ini jenazah Reza Gunawan akan dikremasi oleh keluarga. Berikut wawancara dengan Afgan Syah Reza. Ikut berduka cita, Mbak Dewi juga saya lihat sangat tegar, kuat banget, anak-anaknya juga, jadi saya salut sekali. Saya ikut berdoakanlah untuk Mas Reza semoga mendapatkan tempat yang paling suci, dan juga keluarga juga terus bisa tambah tegar lagi dan kuat lagi. Kenangan sama Mas Reza Gunawan mungkin seperti apa Mas Afgan? Kenangan sama Mas Reza sih saya
banyak. Saya sempat ikut kelasnya Mas Reza itu. Waktu itu Mas Reza ada kayak praktek di Dharma Wangsa Square. Itu kayak spiritual gitu. Saya sempat ikut kelasnya, langsung kontakkan sama Mas Reza aja gitu. Ayo Mas, saya mau belajar gitu. Jadi ada sempat 3 kali ikut kelasnya. Orangnya emang luar biasa tenang dan kayak melihat segala sesuatu dari sisi yang positif gitu. Jadi saya salut banget sih sama Mas Reza. Emang orangnya baik banget, kayak dia sudah istirahat yang tenang lah di sana. Dan Mbak Dewi juga, sebenarnya saya 2 minggu yang lalu baru habis nyanyi sama Mbak Dewi. Terus di acara salah satu di JCC gitu. Kemarin saya titip salam buat Mas Reza, terus Mbak Dewi bilang Mas Reza lagi sakit, lagi stroke. Terus aku kaget karena aku kemarin sempat dengar Mas Reza kena COVID, terus agak parah, terus sudah sembuh lagi. Jadi waktu kemarin dikasih tahu stroke, saya agak kaget gitu. Langsung WhatsAppan langsung sama Mbak Dewi, saya bilang gimana progresnya, sempat membaik katanya, sudah dipindahin ke ruangan biasa. Terus saya bilang ya udah, semoga progresnya walaupun pelan-pelan tapi tetap ada ya Mbak. Nggak nyampe berapa hari, nggak nyampe seminggu setelah itu kemarin saya dapat kabar Mas Reza udah. Mungkin doa dan harapannya di masa depan. Doa dan harapannya buat Mas Reza sih, saya berdoa semoga Mas Reza bisa beristirahat yang tenang, bahagia di sana, di tempat yang paling mulia sisinya. Terus seperti ya, saya juga mau mendoakan Mbak Dewi dan keluarga, semoga terus bisa kuat, tabah, dan ikhlas dengan kepergian Mas Reza. Terima kasih banyak Kak. Thank you. Jadi ikut berduka cita. Mbak Dewi juga saya lihat sangat tegar, kuat banget, anak-anaknya juga. Jadi saya salut sekali. Saya ikut mendoakan lah Mas Reza, semoga mendapatkan tempat yang paling suci. Berita selanjutnya, Farley Thomas dan juga Dimas Anggara akan beradu akting. Farley Thomas akan beradu akting dengan Dimas Anggara dalam series berjudul Fisik Hati Lara. Series ini berkisah tentang perjuangan seorang gadis yang berjuang di kerasnya dunia malam. Lara melupakan gadis tersebut diperankan oleh Valerie Thomas. Fisik Hati Lara bercerita tentang Lara atau Valerie Thomas yang termasuk dalam kategori sandwich generation, dan Lara ini berjuang untuk ibu atau Domini Sanda dan adiknya diperankan oleh Anity Edwarda. Permasalahan ekonomi memaksa Lara untuk terjun ke gelapnya dunia malam atas ajakan dari sahabatnya Erika yang diperankan oleh Naura Hakim. Akhirnya Lara bertemu dengan dewa, yaitu Dimas Anggara yang bekerja sebagai health security, dan juga asmara pun mulai tumbuh. Tetapi kotornya dunia malam di klub yang dipimpin oleh Mami Jill atau Jennifer Jill Supit dan juga dibantu oleh asistennya Anjay atau Mr. Aloy. Ini membuat Lara memiliki segudang masalah. Series Fisik Hati Lara ini memiliki total 10 episode dan juga disutradarai oleh Randy Harpy serta dengan diproduseri oleh Kevin Zulri dan juga Randy Harpy. Randy mengungkapkan bahwa syuting series ini akan memerlukan waktu 13 hari. Series Fisik Hati Lara diproduksi oleh Raikhan Entertainment dan juga tayang hanya di platform Maxstream mulai dari 12 September 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Valerie Thomas dan juga Dimas Anggara. Gila banget kan, tapi I just learned to be comfortable with my own body, discover what my body can do. Mungkin kalau misalnya nonton film yang berhubungan dengan striptease dan segala macam, iya buat reference. Tapi kan balik lagi ke diri kita sendiri. Kita nyaman geraknya kayak gimana, badan kita bisanya geraknya kayak gimana. It's like learning something new about yourself as a woman. Tapi yang benar ada
ada eksplorasi nonton dua film itu sebelum film ini? Nonton. Bahkan sebelum ada Bisikan Dilarang juga Hustlers aku udah nonton. Terus yang kedua, ada eksplorasi nanya nggak ke pemain-pemain, penari itu yang mungkin riset dulu gitu-gitu? Pastinya dong, soalnya kan ini sesuatu hal yang baru buat aku ya. Jadi pastinya I have to do my research, I need to know gimana sih caranya orang-orang itu bisa survive di dunia malam, how you cannot judge a book by its cover, how people go through struggles, and how survival is an essential part of life that people have to go through, and it's a cycle because life is a spectrum, right? And ini menurut aku ya, bagusnya Bisikan Dilarang tuh ini mengangkat banyak banget tema-tema yang orang-orang tuh sebenarnya nggak comfortable untuk speak up, atau untuk mereka nggak berani untuk bersuara kalau hal-hal seperti ini tuh masih terjadi today in today's in today's society, exactly, yeah. So I'm happy that we can be the voice for those people, and I'm happy that kita berani ya, kita berani banget untuk jadi bisa bersuara lah untuk orang-orang yang is ashamed of doing this gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan kemudian ada yang mau sebelah sana? Boleh? Ada lagi? Buat teman-teman media yang mungkin mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dengan Pak Kes dari Bisik Hati Lara. Boleh? Tangan dong, Man. Silakan. Boleh deh. Iya. Intel nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya Rahman dari Jawa.com. Saya bertanya satu aja untuk Mas Dimas, karena kan di pertama belum ada nih. Mungkin gambaran karakternya seperti apa? Mungkin memainkan karakter apa, dan mungkin gambarnya seperti apa? Ini sederhana itu aja. Karena kalau misalkan Mas Dimas datang ke sini nggak ditanya kan percuma gitu kita datang kan. Oke, terima kasih ya. Intel nggak dibuka aja. Selamat malam, semuanya selamat malam. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Sebenarnya saya di sini tuh hanya tim Hore Mas. Ya. Saya di sini berperan sebagai dewa. Sebenarnya saya ingin menceritakan sih sebenarnya nggak cuma karakternya, sampai cerita semuanya saya main ceritain. Tapi nggak boleh tadi kata Mas Rindi. Jadi sebenarnya karakter saya di sini lebih kepada orang yang memiliki masa lalu yang buruk, lalu berubah karena memang adanya penglihatan. Terus juga dia karakternya lebih ke kalem dan menjaga apa yang ada di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu lah Mas, kayak dewa penyelamat gitu lah. Iya, karena namanya dewa. Ada lagi mau nanya? Atau saya yang nanya? Udah pernah makan semuanya? Ya. Makasih Mas. Jangan lupa. Udah dong. Oh udah ya, good. Okay. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Kepo sama Val ya? Ya kan? Kepo sama Val dari yang tadi trailernya itu ya. Kan belum keluar di sini, belum ketahuan. Gitu. Apalagi Dimasnya ya. Dimasnya ini memang surprise ya. Iya kan? Ini ada Dimas di sini karena itu ada di episode 2 ya. Baru akan muncul Dimasnya. Gitulah kira-kira. Atau mau dibocorin sekarang aja ya? Enggak, jangan Oh dong. jangan. Enggak penasaran nanti, enggak penasaran. Oh gitu ya. Oke, Gambaran mungkin karakter. ada. Iya, oke, terima kasih Kak. Boleh lanjut mungkin teman-teman media yang lain untuk tanya-tanya yang penasaran. Ada lagi yang mau ngobrol-ngobrol? Oh, hai, selamat malam. Boleh mic-nya dikasih? Halo, selamat malam dari. Boleh dinyalain? Tes. Saya Ari dari Ipunto ya. Mau nanya ke Val. Val mungkin hai di atas. Halo, hai. Sorry. Mungkin ada referensi berakting, mungkin nonton filmnya Demi Moore yang atau filmnya si Jello yang. Berita selanjutnya,
Oka Antara harus perankan karakter non-alpha di Nokta Merah Perkawinan. Rapi Films akan merilis film Nokta Merah Perkawinan yang akan tayang 15 September 2022 mendatang di seluruh bioskop tanah air. Film ini merupakan adaptasi dari sinetron legendaris dengan judul yang sama. Salah satu pemain film yaitu Oka Antara yang berperan sebagai Gilang dalam film ini. Oka Antara berperan sebagai suami yang pasif. Sedangkan di samping itu, Oka Antara menganggap bahwa sosok suami di film ini bertolak belakang dengan pekerjaan yang ia geluti. Ia punya perjalanan hidup sendiri, punya idealisme sendiri. Seperti semangat bekerja, passion pada landscape artik, dia meninggalkan prioritasnya sendiri. Miris sekali landscape artik ini tidak bisa menata rumah tangganya sendiri. Di rumah tidak bisa diselesaikan seperti benang kusut. Namun pada akhirnya pemeran Gilang ini menyadari perannya sebagai suami. Berikut wawancara dengan Oka Antara. Bisa akhirnya kita mengeluarkan energi yang sama dan dinikmati sama kalian, karena ini benar-benar kerja keras kami semua di sini dalam menciptakan chemistry yang baik, dan terus terang rasanya kayak seperti berada di dalam rumah tangga yang sedang pecah ketika pas lagi syuting film ini, gimana adegan semua itu ngerasain batang, seperti ada beban di tubuh saya, tapi akhirnya closure-nya bisa pay off. Mungkin pesan apa sih yang mau kalian sampaikan di film ini untuk orang-orang yang nonton gitu? Yang banyak banget sebenarnya. Kalau buat saya pribadi nonton film ini tuh pesannya banyak banget. Selain tentunya kalau bisa dilihat oleh semua gitu, pasti semua setuju bahwa komunikasi yang baik dalam setiap hubungan itu adalah penting, dan membuat komunikasi baik itu nggak mudah sama sekali. Tapi juga buat saya melihat bahwa penyelesaian masalah dari setiap karakter ini tuh kayak pembelajaran buat saya gitu, kayak apa ya, bisa saya nonton film ini tuh kayak bisa merefleksikan diri saya gitu di beberapa karakter yang ada, nggak cuma dari sisi Ambar doang gitu. Kalau dari sisi Ambar tentunya yang selalu saya bawa, saya pikirkan, dan selalu saya dari awal menurut saya, kenapa sih nggak diomongin aja dari awal, kenapa sih harus nunggu-nunggu ditanya sama pasangannya dulu gitu. Tapi kan setiap orang beda, dan itulah Ambar gitu, dia seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya sebaiknya memang kita kalau punya masalah, terutama dengan suami, dengan pasangan, sendiri dan akhirnya kebentuk. Tapi di kehidupan real secara ini kalian butuh gak sih konselor pernikahan? Secara kalian juga menikah sudah lumayan, masing-masing dari kalian sudah lumayan. Itu pengen nggak? Perlu nggak sih konselor pernikahan? maksudnya dari kenyataan sekarang. dari maksudnya kehidupan. Maksudnya semua orang kan? Iya. Kita sosok kalian. Oh, kami. Iya, maksudnya di kehidupan real kalian pernah nggak sih konselor pernikahan? Membantu atau seperti itu? sebenarnya mungkin kalau ditanya butuh atau enggak penasihat pernikahan dalam pernikahan, itu memang balik ke setiap orang ya, beda-beda. Ada yang memang nggak bisa, kadang-kadang itu kayak ada perantara, tapi itu nggak bisa disalahkan. Maksudnya nggak salah juga ketika orang pergi ke penasihat pernikahan itu juga karena banyak yang kayaknya merasa dipedulikan, harusnya nggak begitu, karena itu usaha dua orang untuk bisa baik, untuk bisa melanjutkan hubungan lebih baik. Mungkin mereka butuh orang lain yang expert, yang ahli, yang bisa membantu mereka, daripada mungkin curhat sama teman atau curhat sama, kadang curhat sama orang tua juga belum tentu. Sebaiknya dibicarakan baik-baik, diungkapkan baik-baik. Juga caranya juga kayaknya memang harus dipikirkan, bukan semau-mau kita, nadanya bukan semau-mau kita gitu. Jadi ya memang itu perlu usaha, dan usaha memang harus dari dua-duanya. Kalau salah satu ingin stop berusaha itu udah selesai. Mas Oka sendiri?
dari aku sih mungkin memiliki jawaban yang buat karakter-karakter lain yang memiliki versi matanya hampir mirip sama Marsha. Tapi kalau yang tadi udah menyaksikan lihat gimana sih dirinya menjadi seorang anak di tengah kehidupan rumah tangga yang sedang. Berita terakhir datang dari Marsha Timothy yang dibuat jatuh cinta karena film Nokta Merah Perkawinan. Rapi Film akan merilis film terbaru yang diadaptasi dari sinetron legendaris yang berjudul sama, yaitu Nokta Merah Perkawinan, yang mana ini akan tayang pada 15 September 2022. Film ini berkisah tentang kehidupan rumah tangga yang memasuki masa-masa kekecewaan hingga muncul sosok orang ketiga. Produser film Sunil Soraya mengungkapkan, film ini dibuat sangat dekat dengan kisah dan kehidupan masyarakat. Sutradara film Sabrina Rochelle Kelenji yang mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur bisa bekerja sama dengan penulis naskah dan juga para pemain film ini. Salah satu bintang utama filmnya, yaitu Marsha Timothy, ia juga mengungkapkan sangat jatuh cinta pada skrip film ini hingga tak berpikir dua kali untuk mengambil peran di film ini. Kendati demikian, Marsha Timothy tak menampik bahwa dirinya cukup kesulitan untuk memasuki dalam karakter istri yang sudah menikah selama 11 tahun. Berikut wawancara dengan Marsha Timothy. Gimana? Pengen tahu. Chemistry berantem mulu. Iya, berantem mulu. Gimana tuh? Gimana? Sulit ya, soalnya ini kan juga tadi yang Mbak Sabrina bilang gitu, karena pengalaman masing-masing juga beda dan ini disajikan dengan skrip yang kuat seperti ini, Mbak Marsha. Sulit karena kan di cerita Gilang dan Ambar ini mereka menikah sudah 11 tahun ya. Gitu. Jadi cara mereka berkomunikasi, cara mereka ketika berantem atau apa tuh kan pasti beda dengan orang yang pacaran atau orang yang baru nikah gitu. Jadi kita harus membuat semua orang percaya bahwa ini memang udah 11 tahun menikah dengan dua anak, dengan problem yang ada di antara mereka yang kayaknya nggak udah-udah ya. Cukup sulit dan ya kayak tadi Sabrina bilang kayak jadi setiap kata dalam skrip itu jadi pertanyaan buat kita ya waktu itu. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk Marsha Timothy. Terima kasih Mbak Marsha, kita ke Mas Okra. Soalnya nggak cuma cewek-cewek, di sini juga ada hashtag tim Gilang ya, tenang aja ya. Asal jangan ada yang mau nabrak Gilang. Kalau Mas Okra sendiri gimana Mas? Kita bisa ngerasain kalau cowok kan ada tuh tadi getaran yang menahan tangis tapi tertumpah juga tuh. Getarnya tuh. Ini aku sendiri. Iya, masih nangis waktu sekarang. Gimana kalau masuk antara sendiri ke dalam karakter Gilang sebegitunya gitu, dan dapat juga receh-recehnya tadi, pas manisnya, pas pahitnya, pas orangnya, Dia ngomong soalnya Yuli tadi receh banget sih gitu. Yuli yang ngomong kok senyum. Masa itu receh sih itu. Maksudnya. Habis ini ada yang nyoba nih cowok-cowok. Tadi gimana? Kok bisa sebegitu dalamnya, ada momen dimana getar sampai bisa nangis, nahan nangis, sampai ada momen-momen yang bisa bikin kita tuh, receh banget kata Yuli gitu. Kata Yuli ya Mas Oka. Jadi sebenarnya karakter Gilang ini sangat-sangat menarik. Belum pernah saya ngambil karakter seperti ini sebelumnya di film-film saya yang terdahulu gitu. Kalau biasanya kan karakter laki-laki itu ditunjukinnya sosok yang alpha, tapi ini sosoknya yang nggak alpha. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @tribunlampung, Facebook @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.